Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal hijru utawi nahan tasarruf iku ala sittatin tetep ing atase wong 6. Fasal ini menjelaskan tentang hijr. Hijr itu menahan tasarruf, jadi membelanjakan harta itu. Jadi tasarruf itu membelanjakan harta. Jadi yang tidak boleh membelanjakan harta itu ada 6 orang. Asobiyu suici iku bocah cilik. Jadi sobi, anak kecil yang masih di bawah 5 tahun ke bawah itu tidak boleh membelanjakan uang. Kalaupun misalkan disuruh belanja ya untuk ngelatih, tapi masih harus dikawal. Jadi apa itu? Ijab kabulnya batal. Jadi kalau istilah jual beli ya belum boleh, karena tasarrufnya belum boleh. Jadi misalkan kok dilatih ya dikawal. Jadi dikawal, nyoba belanja ini, itu berarti otomatis orang tuanya yang transaksi itu. Wal majnunu lan kaping pindhone iku wong edan. Nah, orang gila itu juga tidak boleh membelanjakan harta. Jadi kok cara angkat jual beli ya otomatis nggak boleh. Nah, jadi misalkan kok ada orang gila itu bawa uang misalkan terus beli rokok, nah itu ijab kabulnya sudah nggak boleh. Jadi ya uangnya dikembalikan saja, dikasih rokok 1 batang atau apa. Kalau ikhlas ya 1 bungkus, tapi kalau 1 bungkus biasanya ya kurang pas, karena bagi orang yang seperti itu kan ya jelas nanti malah mungkin ya dibuang atau gimana, itu kan nggak tahu. Jadi cukup 1 batang saja kan cukup itu. Wasafinatu lan kaping 3 iku wong kang bodho. Al mubadziri kang mubadzirake sapa safi. Wasafihi lan kaping 3 iku wong bodho. Al mubadziri wasafihu lan kaping 3 iku wong kang bodho. Al mubadziru kang mubadzirake sapa safi limalihi maring bondone safi. Jadi orang yang bodoh, yang tidak mengerti hitungan. Jadi orang yang bodoh, yang menghambur-hamburkan hartanya, itu juga tidak boleh tasarruf atau membelanjakan hartanya, itu nggak boleh. Jadi misalkan begini, misalkan ada 4 saudara, yang A itu biasa, B, C, kemudian yang D itu safi, misalnya safi. Jadi kalau disuruh belanja, misalkan dikasih uang 100.000, disuruh beli garam, dibelikan semuanya, itu safi. Berarti orang yang bodoh, yang menyanyiakan hartanya. Jadi pokoknya dibelanjakan semuanya, dikasih uang 500.000, disuruh beli masaku misalkan, semuanya dibelikan masaku, itu kan safi, orang yang bodoh, nggak bisa membelanjakan hartanya. Nah, orang yang seperti itu nggak boleh. Jadi ya saudaranya yang nolong. Jadi misalkan kamu mau beli apa, itu dibelikan saja, jangan dikasih kesempatan tasarruf, karena nanti akan membuang-buang harta.
harta. Wal muflisu lan kaping papate iku wong kang muflis, alladzi kang irtakaba kang numpuk-numpuk hu ing muflis aduyunu apa pira-pira utang. Jadi orang yang muflis itu orang yang rugi, yaitu orang yang bagaimana? Orang yang selalu menumpuk-numpuk hutang. Jadi hutang ini belum lunas, tambah hutang lagi, tambah hutang lagi, tambah hutang lagi. Orang seperti itu ya nggak usah dipegangi uang atau harta yang bisa dijual itu. Karena apa? Ini terhalang untuk mentasarufkan harta. Karena nanti jelas nggak ada gunanya, jadi ya akhirnya ya muflis tadi, rugi. Karena apa? Akan menumpuk-numpuk hutang terus. Wal marindu lan kaping 5 iku wong kang loro, fima ing dalem barang zada kang nambahi apa ma ala solusi ing atase sak pertelon. Kemudian orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu juga tidak boleh mentasarufkan harta, tidak boleh ada apa itu transaksi, tidak boleh melakukan transaksi. Yang boleh kan yang waras. Seperti orang yang di rumah sakit itu, masa kok yang sakit mengurusi surat-suratnya sendiri, membayar administrasi membayar ke administrasi sendiri, ya tidak. Jadi yang sehat itu. Nah, jadi itu yang terhalang untuk melakukan transaksi. Jadi fima ing dalem barang zada kang nambahi apa ma ala solusi ing atase sak pertelon. Jadi boleh, tapi hanya sepertiga. Jadi orang yang sakit tadi boleh, tapi hanya sepertiga. Selebihnya nggak boleh. Wal abdu lan kaping 6 iku kawula, alladzi kang lam yu'dzan kang ora den ilini sapa lahu alladzi fi tijarati ing dalem dagang. Nah, kemudian seorang budak atau hamba yang tidak mempunyai izin untuk melakukan perdagangan. Nah, ini juga tidak boleh mentasarufkan hartanya atau membelanjakan hartanya atau melakukan transaksi. Ini nggak boleh. Nah, ini kalau di negara kita ya bukan hanya hamba. Jadi misalkan kok perusahaan tidak dapat izin dari negara, otomatis tidak boleh melakukan aktivitas atau melakukan transaksi apapun. Misalkan mendirikan toko besar terus tidak dapat izin, ya tidak boleh melakukan transaksi. Jadi misalkan kan kalau yang kelihatan di sekitar kita itu kan misalkan Alfa atau Indo dan lain sebagainya, itu kalau misalkan kok tidak ada izin kan ya otomatis nggak boleh transaksi. Jadi ada 6 tadi. Wa tasarrufu sobi utawi tasarufe bocah cilik, wal majnuni lan wong edan, wasafihi lan wong safi, wairu sohihin iku ora sah. Ini jadi transaksi anak kecil, orang gila, safi tadi, orang yang bodoh tadi, itu tidak sah. Jadi misalkan tadi contoh saudara 4 tadi, kebetulan yang D itu yang safi itu. Jadi kalau disuruh beli
misalkan kakak-kakaknya kan lagi sibuk menyiapkan masak atau apa sebagainya, nyuruh yang tadi suruh beli masako tadi, misalkan dikasih uang 100.000 dibelikan masako semuanya, itu resafi. Nah, kalau seperti ini otomatis transaksinya tidak sah. Jadi yang tokonya tadi ngasih tahu ke saudaranya, oh ini tadi beli masako 100.000 kan, akhirnya itu jadi biar sah, si pemilik toko harus memberitahu pihak keluarganya. Begitu juga anak kecil, misalkan kok beli, anak kecil kan nggak tahu hitungan uang, beli es krim, beli satu bawahnya uang 100.000, nah, itu tidak sah. Jadi agar sah tadi yang punya toko ngasih tahu orang tuanya. Begitu juga orang gila seperti itu. Jadi kalau ada orang gila membeli cari keluarganya, sini keluarga dari siapa, dikasih tahu ini tadi beli ke sini, itu biar jual belinya sah. Kalau tidak seperti itu otomatis jual belinya tidak sah. Wa tasarruful muflisi, utawi tasarufe wong muflis, wong bangkrut, yasihu iku sah fi dhimatihi ing dalem tanggungane muslim, fi dhimatihi ing dalem tanggungane muflis, tuna ayani malihi, ora ing dalem pira-pira kahanane artone muflis. Nah, orang muflis itu tasarufnya sah, asafi dhimatihi, masih beban yang harus dipikul oleh muflis tadi. Nah, bukan dari harta benda yang dimiliki. Jadi misalkan kok sekedar nyaur utang, jadi sekedar untuk membayar utang itu boleh. Jadi nggak boleh ada pembelian atau transaksi lain. Jadi misalkan kok utangnya sudah banyak, jangan ada transaksi lain, beli sepeda motor baru, beli mobil baru, beli pokoknya anak-anak itu nggak boleh. Jadi asafi dimati, dalam tanggungannya itu apa yang pokok, jadi pokok yang harus dipikirkan itu. Wa tasarruful marindi, utawi tasarrufe wong kang loro, fima ing dalem barang zada kang ngluwahi apa mah, ala solusi ing atase sak pertolon, mauqufun iku dendek, ala ijazatil warosati ing atase oleh ngalulusake ahli waris, mimbadi ing dalem sawuse matine marit. Jadi orang yang sakit itu boleh, tasarufnya orang yang sakit itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau misalkan melebihi sepertiga itu harus izin dari orang yang, izin dari ahli waris. Jadi misalkan kok ini ada seorang ayah sakit, kemudian misalkan punya hartanya itu misalkan 600 juta. Nah, si sakit ini boleh mentasarufkan uangnya itu hanya 200 juta, tidak boleh lebih sepertiga dari hartanya. Kalau misalkan kok 300 baru minta izin ahli warisnya dulu, boleh apa tidak, minta izin anak-anaknya, ini saya mau nyumbang masjid 300 juta, boleh apa tidak. Kalau boleh nggak apa-apa, kalau nggak boleh 200 juta itu saja yang diperbolehkan, karena sepertiga dari hartanya. Wa tasarruful abdi, utawi tasarufe budak, iku yakunu ana apa tasarruf fi dhimmatihi, iku tetep ing dalem tanggungane abet, yutba'u iku kena den tuntut sopo abet bi kelawan tasarruf ila utika tetkalane den
merdeka ke sopo. Nah, kemudian seorang budak ketika membelanjakan hartanya itu harus bertanggung jawab. Karena apa? Dia bisa dituntut nanti ketika sudah posisi merdeka. Makanya ini kalau sekarang kan sudah tidak ada budak itu. Jadi seorang budak yang mentasarufkan harta itu tanggung jawab budak tersebut. Nah, kemudian ketika sudah merdeka bisa dituntut. Jadi harus bertanggung jawab, itulah intinya. Kalau hartanya sendiri kan harus bertanggung jawab dia nanti. Jadi dibelikan untuk apa itu nanti ketika merdeka tanggung jawab sendiri. Jadi demikian penjelasan tentang hijr, yaitu orang-orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.